selamat datang di Noobdes. Masih bersama aku Ikna. Di episode kali ini kita bakal review kit dari WFM lagi sih. Cuman kit ini tuh nggak kalah menarik dari seri-seri WFM yang sebelumnya kita review. Apa itu? Area Review. Kit ini tuh cukup menarik ya, karena kit ini merupakan sebuah upgrade dari Aerial. Kenapa di-upgrade? Karena Aerial mengalami kerusakan yang cukup parah setelah duel. Kalau pengen tahu lengkapnya duelnya seperti apa, karena kenapa Aerial bisa serusak itu, separah itu, saksikan di animenya. Sebenarnya aku cukup penasaran sih, apa bedanya rebuild dan Aerial biasa? Sejauh apa perubahannya? Kalau teman-teman penasaran nggak? Kita lihat reviewnya bareng-bareng ya. Nah guys, sebelum kita masuk ke kitnya, kita bahas box artnya dulu ya. Boxnya ini didominasi warna biru gelap dengan tampilan pose Aerial Racing. Di samping boxnya, kita diberi gimmick dan pose buat referensi. Tapi, kalau mau bikin pose yang seperti ini, kita harus beli stand base khusus yang dijual terpisah. Untuk kitnya sendiri, kita beli di harga yang cukup mahal, yaitu 340.000. Karena per video ini dibuat, harganya udah turun ke 253.000. Jadi buat teman-teman yang mau beli, cepatkan bayar. Nah, sekarang kita masuk ke mokitnya. Aerial Rebuild ini memiliki desain yang lebih garang dan lebih seram dibandingkan Aerial yang biasa, yang lebih simple. Dalam paket penjualan, kita dapat sepasang beam saber dengan efeknya dan shield yang bisa berubah mode menjadi gunpit. Dan salah satu daya jual dari Aerial Racing ini adalah beam rifle-nya. Karena beam rifle-nya ini bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi lebih keren kan? Namun sayangnya Aerial Rebuild ini hanya dilengkapi dengan sepasang tangan mengepal dan tidak ada gimmick tangan yang lainnya. Buat kalian yang penasaran proses merakitnya, bisa dilihat di live kita yang ada di deskripsi ya. Overall, perakitan Aerial Rebuild ini tuh cukup mudah, tapi harus berhati-hati karena kit ini tuh lumayan seret dan kami saat merakitnya tuh mematahkan satu bagian beam sabernya sehingga harus menjadi Ray Studio dadakan. Untuk perbandingan tingginya, tinggi Aerial Rebuild ini jika kita bandingkan dengan Saos, perbandingannya adalah seperti ini. Lalu, jika kita bandingkan dengan pewangi ruangan, perbandingannya seperti ini. Dan apabila kita bandingkan dengan Caliban, maka perbandingannya akan seperti ini. Next, kita masuk ke artikulasi. Untuk kepala, Aerial Rebuild ini tuh bisa berputar 360 derajat. Tapi harus hati-hati ya, karena terhalang oleh dagunya. Untuk tangannya, si Aerial Rebuild ini sama seperti Aerial. Bahunya Rebuild ini bisa dinaik turunkan. Tangan bisa diangkat tapi terbatas karena terhambat oleh bahunya. Lengannya dapat diputar 360 derajat ke atas dan ke samping. Untuk pergelangan tangannya menggunakan ball joint sehingga bisa berputar 360 derajat. Namun untuk sikunya masih menggunakan single joint. Untuk badan dari Rebuild ini bisa diputar 360 derajat dan ke depan, ke belakang, serta ke samping kiri dan kanan. Tapi harus dimajukan terlebih dahulu. Untuk waist-nya sama seperti Aerial, ini diberikan aksen seperti yang dapat dibuka dan ditutup. Tapi lebih lebih kokoh. Waist-nya ini bikin digerakkan kaki agak terhambat. Nah, untuk kakinya, Aerial Rebuild ini bisa menendang ke depan. Tapi untuk ke belakang hanya bisa sebatas ini aja. Untuk lututnya menggunakan dual joint. Untuk kaki Rebuild ini bisa dibuka hingga mencapai gerakan split seperti Aerial.
Nah, yang paling menarik yaitu backpacknya. Backpacknya Aerial Rebuild ini saya paling suka sih, karena terlihat mewah tapi nggak lebay. Dilengkapi dengan gimmick part kuning, jadi makin cantiknya. Sama seperti Aerial, shieldnya ini tuh bisa diubah menjadi mode gunbead seperti ini. Yang membedakan Rebuild dengan Aerial biasa yaitu senjatanya. Di senjatanya, Rebuild ini dapat menjadi senjata yang lebih besar, dan gunbead-nya bisa dipasang ke senjatanya ini. Jadi keren banget, tapi di sisi lain kita melihatnya seperti Aerial Racing. Untuk minusnya, kurang lebih sama seperti Aerial. Tangannya hanya satu set tangan mengepal. Lalu stand base-nya dijual terpisah agar bisa pose seperti di animenya. Nah, itu tadi review kita terkait Aerial Rebuild. Menurut kita, kit ini tuh worth it banget buat dibeli. Karena secantik ini, sekeren ini, segahar ini, dengan harga yang cukup affordable, ini tuh worth it banget buat dibeli. Buat merakitnya juga nggak sulit, pemula juga bisa, nggak ada hambatan. Oh, cuman kekurangannya dia mesti hati-hati di bagian pedangnya ini karena cukup seret. Takutnya patah, kan sedih ya, kita udah beli kit ternyata patah. Jadi mesti hati-hati ya teman-teman. Buat penilaian dari Aerial Rebuild ini, kita kasih nilai 9,8 dari 10 karena emang secantik ini sih. Improve-nya ada banget dari Aerial. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa komen-komen gimana Aerial Rebuild ini. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, bisa di like, bisa di subscribe, bisa di share. Dadah!